Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ala niyatil futuh wal munuh wa rusul taubatin nusuh wa salahil jasad wal ruh wa ila hadratin nabil mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallif hadzal kitab wa ila jami' masyayikhina muallimina abil muhatina جداتنا وجدادنا شيخهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tanazzalur rahmat ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu wa syara'a lana al-ayat wa afadha 'alaina bis-surur wa nawwara qulubal mu'minina bit-taqwa wal hubur asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala hadha an-nabil karim nabiyuna wa habibuna wa syafi'una sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila middin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim faqala 'azza man qa'il fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qailin bismillahir rahmanir rahim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma akhirna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واسهل لنا أبواب الفضل وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين نوينا التعلم والتعليم ولقاء استقامة ولفال استفادة وتذكر وتذكير الحث والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله لابتغاء مرضات الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para guru, para kiai, para asatidz dan para pengurus DKM Masjid Jami Al-Mujahidin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, para orang tua, para sepuh dan para tokoh semua dan Bapak Ibu para jamaah semua, alhamdulillah mudah-mudahan juga senantiasa diberikan sehat wal afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah terus turunkan keberkahannya buat kita semua, senantiasa Allah bimbing gerak langkah kita, senantiasa dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, simpuhnya kita di sini Allah bentuk nyata dari mahabbah, kecintaan, keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa menjadi pemberat timbangan amal kebaikan di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Jalla wa ala, kita teruskan kajian tafsir Jalain ini. Insyaallah pagi hari ini kita teruskan di surah Al-Buruj. Ya, kemarin terakhir kita sudah tadabbur surah At-Tariq, ya, was-sama'i wat-tariq. Insyaallah pagi hari ini sama-sama kita mentadabburi yaitu surah Al-Buruj. Ya, Al-Buruj artinya apa, Pak? Buruj, ya, gugusan bintang. Kalau kita lihat memang terjemahan itu artinya adalah gugusan bintang, buruj. Ya, nanti kita akan bahas. Jadi sepakat para ulama tafsir, ya, surat ini diturunkan di kota Mekkah, termasuk dari Makkiyah. Ini lagi-lagi menekankan tentang masalah hari akhir, hari kiamat.
kemudian nanti juga dijelaskan oleh Allah Jalla wa Ala, dikisahkan oleh Allah Jalla wa Ala tentang kisah Ashabul Ukhdud. Ya, Ashabul Ukhdud adalah mereka yang menggali parit. Ya, ukhdud berasal dari kata khadun. Ukhdud jamaknya. Ya, jadi dibuat parit yang begitu besar. Ya, kemudian di situ nanti dibakar orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Ashabul Ukhdud adalah mereka para penggali parit. Ya, parit apa tuh kalau bahasa kita? Got. Empang tapi nggak ada airnya, yang ada apinya. Ya, itu nanti dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga tentang hari kiamat, ya, kemudian kedahsyatan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tiada batasnya. Maka di sini Allah Jalla wa Ala memulai firman-Nya, ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Ya, kalau kemarin kita di At-Tariq bunyinya apa, Pak? Was-samaa'i wat-tariq. Ya, At-Tariq an-najmut thaqib. Ya, bintang yang bersinar. Ya. Jadi al-buruj ini, ya, jadi was-samaa'i dzatil buruj ini lagi-lagi Allah bersumpah. Ya, Allah bersumpah demi langit, ya, yang mempunyai gugusan bintang, yang di dalamnya ada bintang-bintang. Ya, jadi di sini Allah Jalla wa Ala tidak bersumpah, tidak menjelaskan langit yang Allah pecahkan, yang Allah jadikan berantakan nanti ketika hari kiamat. Tapi di sini Allah ingin menghadirkan, di sini Allah Jalla wa Ala ingin mengangkat bahwasanya Allah bersumpah dengan makhluknya, ya, yang mulia. Ya, kemudian nanti di langit ini ada gugusan bintang, dan ternyata di dalam bintang ini yaitu ada tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita dalam bahasa Arab itu, bintang itu yang pertama disebut dengan kaukabun, ya, atau jamaknya kawakib. Ya, kaukabun. Kemudian yang kedua, bintang juga dalam bahasa Arab disebut dengan najmun. Ya, ada najmun. Ya, makanya sekarang anak-anak kita banyak tuh yang namanya najma, ya, bintang. Ya, kemudian yang ketiga ada buruj atau burjun. Jadi kaukabun, bintang yang memang dia di situ aja, ya, nggak berpindah. Ya, memang dia di situ-situ aja. Makanya kalau dulu orang berpatokan, misalkan nggak ada kompas, ya, orang-orang yang petualang yang suka jalan, dia berpatokan dengan bintang yang nggak akan pindah-pindah. Itu kaukabun. Kalau najmun, bintang juga, cuman dia cahayanya berkelip. Ya, apa mati hidup begitu. Ya, makanya anak kecil tuh ada lagunya tuh, Twinkle Twinkle Little Star. Apa bintang yang berkelip begitu. Itu najmun. Dan burjun, ya, ini bintang yang memang punya cahaya yang apa? Cahaya yang terang, yang nampak. Ya, buruj berasal dari kata baraja. Makanya bangunan yang tinggi disebut dengan burj, ya, burjun. Ada di Saudi Burjus Sa'ah, ada Tower Zamzam. Ya, Burjus Sa'ah apa istana bangunan yang tinggi yang ada jamnya Sa'ah. Di Dubai ada namanya Burjul Khalifah, ya, bangunan yang paling tinggi juga. Salah satu bangunan yang paling tinggi. Ketika dia tinggi, maka dia akan nampak, kelihatan. Nah, itu burj, ya, bangunan yang tinggi yang nampak. Makanya ini bintang yang memang punya cahaya yang bersinar. Tapi bedanya burjun ini dijelaskan dalam beberapa tafsir. Ini burjun bintang, tapi di dalamnya ini kalau bahasa kita, kalau tempat tentara buat nginep apa tuh? Kayak barak-barak begitu. Ya, ada mes-mesnya.
Jadi ini bintang bukan sembarang bintang, tapi bintang ada tempat di situ tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Siapa tentaranya Allah Subhanahu wa taala? Malaikat. Ya, malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Burjun ini bintang, tapi di situ terdapat para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jelaskan di dalam firman-Nya yang lain, Allah mengatakan walillahi junudus samawati wal ard. Bahwasanya Allah Jalla wa ala memiliki junud, tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala di mana? Fis samawati wal ard. Ya, Allah sebutkan di langit dulu. Ya, baru di bumi. Ngapain malaikat di situ? Ngapain, Pak? Ya? Ngapain tuh malaikat kumpul di Burj itu? Ya. Jadi fungsi malaikat yang pertama, ya, bahwasanya Allah jadikan ini sebagai tentara untuk mengusir ya jin-jin yang berusaha untuk ya mencuri berita dari langit. Ya, dulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dijadikan sebagai nabi dan rasul, yaitu jin setan semua berusaha mencuri berita langit. Ini sudah sama-sama kita ketahui. Itu dijelaskan di dalam Al-Jin ayat 9, Allah mengatakan wa inna kunna naqulu minha maq'ida lis-sam'i faman yastamil an yajid lahu shihabar rasada. Bahwasanya sesungguhnya jin dulu dapat menduduki tempat-tempat di langit. Kemudian sekarang siapa yang mencoba mencuri berita dari langit, ya pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai mereka. Shihabar rasada. Ya, jadi malaikat ini sudah menunggu mereka, jin-jin yang berusaha untuk mencuri informasi dari langit. Ya, dilemparin tuh panah-panah api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti itu. Ngapain jin cari informasi dari langit? Ya, dia akan sampaikan kepada orang-orang manusia-manusia yang bersengkongkol dengan jin itu. Ya, dukun, ya, kalau kita sebut orang pintar ya, Pak. Ya, orang pintar, dukun. Nah, itu sekarang nggak bisa. Jadi sekarang kalau ada orang ngaku-ngaku, ntar di petukangan bakal ada bakal ada gempa katanya. Ya, meramal dia. Nah, itu ya, dusta dia. Berbohong, karena sekarang udah nggak bisa lagi. Ya, semua dijagain oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya juga kita lihat di firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, ya, di dalam surah Al-Mulk juga dijelaskan. Ya, ketika Allah mengatakan alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Ya, summa rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Ya, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Ini subhanallah. Wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Ya, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Allah jadikan tuh malaikat untuk rujum, melempari jin-jin itu ya dengan bara api, ya, untuk mengusir mereka. Ya, jadi was-sama'i dzatil buruj. Kenapa Allah sampai bersumpah seperti ini? Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya langit, kemudian bintang yang di dalamnya ada para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya Allah ingin menjelaskan sebagai busyra, sebagai kabar gembira, ya, bagi orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang-orang mukmin tidak sendirian, tapi ada Allah Subhanahu wa taala dan bala tentaranya Allah Jalla wa ala yang akan selalu bersama orang-orang
Ya, ketika surat ini diturunkan di Mekah, ya begitu dahsyatnya penyiksaan, ya kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, tidak ada tempat untuk berkeluh kesah, tidak ada tempat untuk meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana keluarga Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, ya bahwasanya ibunya dan ayahnya dibunuh. Ya, makanya Rasulullah mengatakan isbir ya ala Yasir, inna mau'idukumul jannah. Ya, sabar wahai keluarga Yasir, karena janji Allah buat kalian adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Sayyidina Bilal bin Rabah dan semua sahabat-sahabat yang merasakan bagaimana kekejian, ya orang-orang kafir Quraisy, maka di sini Allah ingatkan hati-hati. Allah dengan ciptaannya, dengan langitnya, di situ ada bala tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Mekah itu enggak ada orang munafik, Pak. Orang munafik baru hadir, baru muncul ketika ada di Madinah, ketika hijrah di Madinah. Kenapa? Kalau di Mekah mereka hadir, mereka juga disiksa. Karena dia menampakkan keimanan. Orang munafik menampakkan keimanan, ternyata di dalam hatinya wa ma hum bimu'minin, mereka enggak pernah beriman. Ya, maka di Mekah mereka enggak pernah ada, karena kalau mereka mengaku beriman mereka akan disiksa juga. Ya, baru setelah di Madinah ada orang-orang yang mengaku beriman tapi mereka enggak beriman. Ketika ada keuntungan, ada ghanimah, harta rampasan perang, ya, ada zakat sebagainya, ya yang menjadi keuntungan mereka, maka mereka mengaku sebagai orang beriman. Ya, jadi ketika periode Mekah ini luar biasa. Ya, 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah, membangun, ya memberikan keyakinan, ya kepada orang-orang di sekitar Mekah itu. Apalagi bagaimana Rasulullah mendapatkan ancaman dari keluarga, ya orang-orang terdekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Allah di sini Allah bersumpah, ya was-sama'i dzatil buruj, ya demi langit, ya dan bintang-bintang yang ada di dalamnya ada malaikat. Nah, kalau di tafsir memang dijelaskan al-kawakib 12 burjan taqaddamat fil Furqan. Di sini dijelaskan oleh Syekhan Jalain, dijelaskan bahwasanya buruj itu ada 12. Ya, itu sudah dijelaskan di dalam Surah Al-Furqan. Kalau kita lihat tafsiran dari Surah Al-Furqan itu di ayat 61. Ya, ketika Allah Jalla wa Ala dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa ta'ala, tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan, ya wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan sama langit itu burujan, ya gugusan-gugusan bintang. Nah, ini memang dijelaskan secara rinci oleh Syekhan Al-Imamaini Jallain. Ya, ada 12. Ya, ada 12 di sini ada. Kalau diterjemahkan bahasanya seperti ini. Ya, Aries, Taurus semuanya tuh, Gemini, Cancer, Leo semuanya. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya tafsirannya 12 al-hamalu wa thawru wal jawza'u wa surtanu wal asalu wa sumbulatu wal mizan wal aqrabu wal qawsu wal juda wal dalau wal hutu wa hiya manazilul kawakibus sab'ah. Ya, bahwasanya ada 12 yang buruj ini memang khusus. Ya, makanya kita lihat tafsiran dari beberapa ulama tafsir, salah satunya Ibnu Katsir. Ya, Ibnu Katsir beliau tidak menjelaskan secara detail, ya secara rinci yang 12 ini, beda dengan tafsir Jalain.
Ya, beliau hanya menjelaskan, mengutip dari perkataan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang dimaksud dengan al-buruj adalah bintang-bintang. Ya. Kemudian juga ada yang meriwayatkan dari Mujahid. Imam Mujahid mengatakan al-buruj yang ada penjaganya. Ya, tadi ada malaikatnya. Kemudian juga Yahya Ibn Rafi mengatakan al-buruj gedung-gedung yang terdapat di langit. Makanya tadi ada suatu tempat barak, ya, di situ kumpulnya para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Ibnu Jarir At-Tabari, ya, dalam tafsirnya Jami' Ta'wil Bayan ini lebih menjelaskan hampir sama, ya, dengan tafsir Jalain, bahwasanya ada 12. Ya, ada 12, itu dijelaskan oleh beliau. Artinya memang bagian dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya Allah ingin menjelaskan penciptaannya, kebesarannya, ya, kemudian juga yang di dalamnya termasuk dari tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Jalla wa ala bersumpah dengan makhluknya wal yaumil mau'ud. Ya, demi hari yang dijanjikan. Ya, demi hari yang dijanjikan. Makanya di sini memakai alif lam. Ya, alif lam ma'rifah. Ya, kalimatnya bukan wa yaumil, tapi wal yaumil mau'ud. Karena ini sudah jelas harinya. Yakni yaumal qiyamah, yaitu hari kiamat. Ya, bahwasanya bagaimana ketika itu banyak manusia yang memperselisihkan tentang hari kiamat ini, tapi Allah Jalla wa ala malah bersumpah dengan hari kiamat, di mana semua kita akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalimatnya wal yaumil mau'ud. Ya, hari yang memang sudah ditentukan, yang sudah dijanjikan. Jadi bentuknya ma'rifah, bukan nakirah yang sifatnya umum. Ya, kalau nakirah nggak jelas hari apa, tapi kalau ma'rifah wal yaumil mau'ud, ya, hari yang memang sudah ditentukan oleh Allah Jalla wa ala, yaitu hari akhir, hari kiamat. Kemudian Allah juga bersumpah wa syahidin wa mashhud. Ya, Allah bersumpah lagi demi syahid. Syahid adalah yang menyaksikan, syahidun. Ya, kita nonton TV berarti kita syahid. Wa mashhud. Ya, wa mashhud berarti yang disaksikan, yang dilihat. Ya, kalau syahid yang melihat, kalau mashhud yang dilihat, objeknya. Ya, maksudnya apa di sini? Ya, wa syahid di sini tafsirkan yaumul jum'ah. Ya, yang dilihat, yang bersaksi, syahid yang menyaksikan itu yaumul jum'ah. Wa mashhud yang disaksikan yaumul arafah. Ya, kada fussirat as-salasah fil hadis fal awwal mau'ud bihi wa thani syahid bil amal fihi wa thalis tashhadun nas wal malaikah. Ya, tadi yang pertama Allah mengatakan wal yaumil mau'ud, hari kiamat. Kemudian Allah teruskan dengan sumpahnya wa syahid, yaitu demi hari Jumat. Ya. Kenapa hari Jumat? Karena hari Jumat ini menyaksikan amalan para hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana salah satu amalan yang mulia adalah sholawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya Rasul mengatakan sholatu alayya tu'radu fi yaumil jum'ah. Ya, bahwasanya sholawat yang diberikan oleh umatku itu dihadapkan kepadaku, diperlihatkan kepadaku di setiap hari Jumat. Ya, bahwasanya manusia yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqrabu minni manzilatan aktsara alayya salatan. Mereka yang paling banyak bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Dan banyak kemuliaan, ya, keagungan di hari Jumat. Apalagi kemarin, ya, Jumat terakhir di bulan Muharram, ya, bulan mulia, kemudian di hari yang mulia, ya, maka di situ akan ditambah keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan haram, ya, maksiat kita dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa ala. Ketika maksiat dilipat gandakan, apalagi yang namanya kebaikan, pahala lebih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi wasyahid di sini yaumul Jum'ah, ya, menyaksikan bagaimana amalan, ya, ibadah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa masyhud di sini ditafsirkan dengan yaumul Arafah. Ya, yaumul Arafah, karena kenapa? Maksud ini tashhadun nas wal malaikah. Karena pada hari Arafah itu, ya, bahwasanya yaumul Arafah ini disaksikan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga jutaan, ya, puluhan juta umat manusia di situ. Ya, jadi manusia dengan begitu banyaknya, kemudian para malaikatnya menyaksikan bagaimana yaumul Arafah tersebut. Ya, makanya di sini bahwasanya Allah bersumpah, ya, dengan hari-hari yang mulia ini. Nah, ini hadis juga yang dikutip dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, menjelaskan, menafsirkan tentang wasyahidu wa masyhud. Ya, di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumil mau'ud yaumul qiyamah. Ya, hari yang dijanjikan adalah hari kiamat. Wa syahid yaumil Jum'ah. Ya, bahwasanya yang menyaksikan, ya, yang melihat yaumul Jum'ah tadi, karena yaumul Jum'ah melihat, ya, bagaimana amalan kita memanfaatkan Allah kasih seminggu sekali yang namanya hari Jumat. Enggak tiap hari, ya. Ketika kita bisa kemarin misalkan Jumat hari itu, tapi belum tentu pekan depan kita kebagian Jumat lagi, ya, karena nggak tahu kita umur kita sampai di mana. Ya, makanya bagaimana kita bisa maksimalkan hari Jumat tersebut. Wa ma tala'at syamsu wa la gharabat ala yaumin afdal min yaumil Jum'ah. Bahwasanya tidak ada hari yang lebih afdal dari hari Jumat. Wa fihi sa'atun la yuwafiquha, ya, 'abdun muslim yas'alullahu fiha khairan illa 'atah. Bahwasanya kalau kita minta sama Allah, ya, maka diijabah di hari Jumat tersebut. Wa la yasta'idzu fiha min syarri illa 'adahu. Ya, kalau kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa masyhudun yaumul Arafah. Ya, yang disaksikan, yang dilihat ketika itu adalah hari Arafah. Ya, jadi nggak ada di agama manapun yang bisa mengumpulkan umatnya seperti hari Arafah yang dimiliki oleh ajaran agama Islam. Ya, jadi ini subhanallah. Makanya Rasulullah mengatakan al-barakatu fil jamaah. Keberkahan itu ketika berjamaah. Musuh-musuh Islam takut dengan orang Islam ketika mereka berjamaah. Mereka berpegang teguh dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya mereka nggak mau umat Islam bersatu, umat Islam berkumpul. Ya, apalagi ngelihat anak-anak kecil, ya, pada pinter-pinter baca Qur'annya, pada ngafal-ngafal Al-Qur'an. Ya, ini subhanallah. Itu musuh-musuh Islam keketiran pokoknya, takut, ya, melihat generasi-generasi Islam, ya, mereka tafaqquh fid din, mereka mendalami agamanya, berkumpul untuk mendalami agamanya. Ya, makanya ini yang diberikan kemuliaan, ya, dalam agama Islam, ya, bisa berkumpul umatnya dalam satu waktu, ya, satu tempat, satu tujuan, ya, dengan baju semua sama, niat yang sama. Ini subhanallah, hanya dimiliki oleh ajaran Islam. Dan kemudian bahwasanya Allah jelaskan nih,
Setelah tadi ada qasamnya, ada sumpahnya, kenapa Allah sampai bersumpah? Allah ingin menjelaskan ya suatu kisah yang begitu dahsyatnya. Ya, qutila ashabul ukhdud. Nah, di ayat keempatnya Allah jelaskan ya bagaimana apa peristiwa ashabul ukhdud ini. Makanya ya ketika Allah jelaskan tentang kisah ashabul ukhdud ini, Allah mulai dengan kata kalimat qutila. Ya, qutila ini artinya sebenarnya apa? Dibunuh. Ya, tapi di sini tafsirkan lu'ina, artinya dilaknat. Ya, bahwasanya ashabul ukhdud ini, orang-orang yang menggali parit ini, mereka telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kalimat-kalimat yang memang kalau kita bilang bentuknya kasar. Ya, kutilah. Sama kalau kita udah marah banget sama orang, kita bilangnya apa, Pak? Modar lu katanya. Ya, modar lu, mati lu, ya. Nah, ini begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan qutila lu'ina, bahwasanya ini orang ashabul ukhdud, ya mereka ya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ashabul ukhdud ini ya memang ada beberapa para tafsir yang menjelaskan tempatnya, ya bahwasanya di tempat Najran, ya di dekat Yaman atau di daerah Yaman. Ya, ketika itu ada raja yang bernama Dzunnawas. Kemudian nama aslinya juga ada yang menjelaskan, kalau nggak salah Yusuf bin Sarahbil. Ya, Yusuf bin Sarahbil. Panggilannya Dzunnawas. Nah, ini raja, dia punya ajudan. Ya, ajudannya banyak. Salah satunya ini raja suka nanya-nanya, pokoknya konsul kepada tukang sihir. Jadi salah satu kepercayaan ini raja adalah tukang sihir. Nah, tukang sihir ini yang namanya manusia lambat laun dia akan tua, akan lansia. Nah, tukang sihir ini mengatakan kepada raja bahwasanya dia ingin ada penerusnya. Ya, dia mengatakan pada Dzunnawas ini, carikan aku penerus. Nanti aku akan turunkan ilmu sihirku kepada orang tersebut. Ya, karena dia tahu usianya sudah lanjut usia, ya maka dia akan meninggal, maka dia ingin menurunkan ilmunya ya untuk bisa menjadi ajudan sang raja tersebut. Maka dibikin sayembara, ya kemudian terpilih salah satu anak muda. Ya, salah satu anak muda, nggak dijelaskan namanya, cuman memang disebutkan sebagai gulam. Kalau dalam bahasa Arab gulam ya anak muda, bocah, ya remaja. Jadi seperti kita temukan di dalam hadis sahih Imam Muslim, itu jelaskan dalam kitab bab zuhudnya, itu jelaskan Imam Muslim menjelaskan qissatu ashabul ukhdud warrahib wasahir wal gulam. Kisah ashabul ukhdud, ya, dan sahir dengan tukang sihir, warrahib dan dengan pendeta, ya orang ahli agama ketika itu, kemudian wal ghulam dan seorang anak, ya remaja. Nah, terpilihlah anak ini. Ya, jadi ashabul ukhdud ini memang terjadi, ada yang mengatakan setelah wafatnya Nabi Isa, ya setelah diutusnya Nabi Isa, menjelang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika anak ini terpilih, ya oleh sang raja ini dipilih untuk meneruskan tukang sihir tersebut, disuruh belajar sama tukang sihirnya. Karena berhubung rumahnya jauh, ya dari rumahnya ke kerajaannya itu, ya tempat dia mau belajar sama tukang sihirnya, itu dia melewati tempat yang dimana ada rahib. Ya, kalau rahib, kalau bahasa Indonesianya terjemahkan dengan pendeta, ya ahli agama. Kalau bahasa kita kiainya. Nah, sebelum dia belajar sama tukang sihir, ternyata ketika dia melewati ya jalanan tersebut, dia temukan
Ya, ada tempat di mana ada pendeta itu orang ahli agama yang mengajarkan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan ada orang mau ke Budi Luhur, harus ngelewatin Mujahidin dulu. Nah, dia mampir dulu di Al Mujahidin. Ya, nggak langsung ke Budi Luhur. Makanya ini anak sering diomelin sama tukang sihirnya. Ente kenapa telat mulu? Dia nggak bilang kalau dia habis belajar sama pemuka agama tersebut. Ya, dia nggak bilang, pokoknya diomelin terus sampai dia bilang kepada pemuka agama tersebut bahwasanya saya diomelin terus nih sama tukang sihir ini. Kemudian yang ahli agama tersebut dia bilang, udah kamu bilang aja bahwasanya kamu ngurusin keluarga kamu di rumah. Ya, ngurusin keluarganya di rumah, sehingga datang ke tukang sihir itu telat. Nah, setelah dia pulang juga diomelin sama keluarganya, kenapa pulang malam-malam, pulang telat? Ya, karena dia udah belajar di 2 tempat, makanya ketika dia pulang dia juga diomelin sama keluarganya. Ya, ketika itu ahli agama tersebut juga mengajarkan bahwasanya banyak yang diajarkan oleh tukang sihir tersebut. Ya, bahwasanya dia bilang jangan kamu bilang ke siapa-siapa kalau kamu belajar ya kepadaku. Tapi ini orang benar mengajarkan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu saat anak ini yang menemukan masyarakat orang-orang di sekitar situ sedang ketakutan. Ada binatang yang buas, ada yang mengatakan ular, ya ada yang mengatakan binatang yang bertaring, pokoknya binatang buas. Di situ ya bahwasanya dia mengatakan dia ingat dengan perkataan rahib tersebut, orang yang ahli agama, dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bingung antara mana yang benar nih, antara ajarannya tukang sihir atau ajarannya ahli agama. Maka untuk mengetes itu dia punya batu, dia ambil batu, dia minta kepada Allah, ya Allah buktikan siapa yang paling benar di antara tukang sihir dengan ahli agama ini. Kalau memang yang ahli agama yang benar, maka ketika aku lemparkan ini batu, itu binatang akan mati. Kalau tukang sihir yang benar, ketika aku lemparkan ini batu, maka binatang tersebut nggak mati. Ternyata ketika dia lemparkan, itu binatang langsung mati. Artinya yang benar adalah ahli agama. Dia ceritakan kepada orang tersebut, ahli agama. Ya, dia bilang bahwasanya engkau telah diberikan karamah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala melebihi diriku. Ya, makanya ketika itu orang-orang di sekitar itu takjub dengan dia. Ini orang bisa ya memusnahkan, bisa mematikan binatang buas hanya dengan batu tersebut. Ya, bahkan ini anak kelebihannya juga bisa nyembuhin penyakit. Ya, yang tadinya orang buta bisa melihat, semua penyakit bisa disembuhkan. Makanya orang berbondong-bondong datang ke anak tersebut. Ya, ketika minta diobatin, dia dakwahkan bahwasanya yang menyembuhkan itu bukanlah aku, tapi yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai terdengar ya ke dalam kerajaan. Sampai ada ajudan raja itu yang memang buta, kemudian dia datang kepada anak tersebut, minta disembuhin. Ya, dia bayar nggak mau. Dia bilang ini yang menyembuhkan bukan diriku, tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai ini ajudan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pulang ke kerajaan, ditanya sama rajanya tuh Dzunnawas, kok bisa sembuh tuh yang tadinya buta bisa ngelihat? Siapa yang nyembuhin? Dia jelaskan ya bahwasanya ada anak yang bisa nyembuhin, mengajarkan tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya bahwasanya ada Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan rajanya nggak terima. Karena raja ini mengaku dirinya adalah Tuhan. Makanya dipanggil anak tersebut, ya. Kemudian kalau bahasa kita diintrogasi sampai anak ini mau ditenggelamkan di lautan.
Ya, dibawa sama ajudannya ke lautan, ternyata yang tenggelam ajudannya. Ya, anaknya ini malah selamat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia balik lagi ke kerajaan. Kalau bahasa kita mungkin ngeledek, aneh masih hidup nih. Ya, azab ente nggak ada apa-apanya. Ya, kemudian dia bilang, anak ini, kalau kamu wahai raja mau membunuhku, kumpulkan semua masyarakat. Ya, kumpulkan, kemudian taruh aku di tengah-tengah masyarakat, kemudian siapkan busur panah itu untuk membunuhku tepat di pelipis di sini, di tengah-tengah, dia bilang, sambil dibacakan nama Tuhanku. Ya, dia mengajarkan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ajak semua masyarakat untuk mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ternyata dilakukan oleh raja tersebut, dan semua masyarakat menyaksikan. Kemudian semuanya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Benar itu busur panah ditancapkan ke pelipis anak tersebut, sampai anak tersebut meninggal. Dan semua masyarakat itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka yakin yang benar adalah anak tersebut, bukan raja. Ya, karena dengan tadi bahwasanya dia bisa menyembuhkan, ya, dan diyakinkan, didakwahkan dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai raja ini nggak terima, makanya disuruh ajudannya bikin parit, ya, got itu yang gede, kemudian ditaruhin kayu, kemudian dibakar, kemudian semua itu masyarakat, ada yang mengatakan puluhan ribu, ada yang mengatakan ratusan ribu orang dimasukkan ke dalam parit tersebut, dibakar oleh raja tersebut. Ya, karena mereka, ya, mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka disuruh mengakui raja ini adalah Tuhan, mereka nggak mau. Mereka tetap dengan keteguhan hatinya, mereka tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ashabul ukhdud, orang-orang yang membuat parit untuk membakar orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ujiannya lebih dahsyat lagi. Ya, makanya wajar ketika sekarang ada orang ulama sampai di penjara, ya, orang mempertahankan agamanya, ya, sampai dikucilkan, mau sampai dibunuh, wajar. Karena dulu pernah terjadi ashabul ukhdud, mereka yang mempertahankan keimanan agamanya, tapi mereka mendapatkan kezaliman, yang mereka dibunuh. Ya, ini subhanallah. Makanya nanti kita akan bahas lagi, ya, bagaimana kisah ashabul ukhdud. Baik, mungkin ini para jamaah semua, mudah-mudahan senantiasa apa yang kita kaji, apa yang kita tadabburi tadi bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya jalan dakwah ini memang berat, ya. Jalan dakwah ini memang penuh dengan ujian, rintangan, tapi mudah-mudahan kita senantiasa bisa teguh, ya, dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup majlis kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita doa kafatul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu ikum ajma'in wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.